Dan orang selalu ngomong gini, cuci mobil, orang yang nggak tamat sekolah bisa cuci mobil loh. Kenapa kamu itu ya kan gitu kan? Senin sampai Minggu paginya, pagi jam 7 sampai jam 9 malam, jam 10 malam masih kerja gitu. Iya benar. Dan itu nggak cuan, rugi. Kemudian terjadilah musibah, mobil jatuh di saat kondisi yang begitu sulit. Sampai kita bisa mampu meletakkan supir itu di atas dari kita, baru kita dapat feeling. Saya menganggap bahwa bisnis cuci mobil itu tidak selevel, bukan levelnya aku, karena dari IT. Saya punya sertifikat IBM banyak, ada 40-50 sertifikat. Kemudian saya bilang, saya bakar. Semua sertifikat saya kumpulin di lantai. Saya bersama istri saya berdua, bakar habis semua sertifikat. Kembali lagi bersama dengan saya Lisa Chang. Di kali ini di Lisa Chang Show More Than a Sharing, kita akan bertemu dengan seorang founder yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang founder yang sudah mendirikan sebuah bisnis bengkel itu sejak tahun 1993 dan saat ini menjadi konsultan bisnis bengkel terbesar di Indonesia dan sudah memiliki 18 cabang yang saat ini sudah berada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Teman-teman, untuk Anda para pengusaha muda yang pengen belajar dari beliau, kita langsung saja ngobrol dengan Pak Limas Kosim yang juga merupakan salah satu penulis buku di Pengusaha Sukses. Check, let's go! Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam dan kita akan ngobrol dengan Pak Limas Kosim. Oke, sekarang kita bakalan cek Pak Limasnya langsung. Halo Bapak. Halo Lisa. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Nah. Nah, senang sekali sekarang ini nih udah bersama dengan Pak Limas Kosim yang tadi saya sudah ceritakan adalah seorang pebisnis yang luar biasa yang mulai dari zero to zero dan kemudian up again to hero. Punya waktu untuk ngobrol ya? Boleh. Boleh Silakan. ya, ini ngambil kesibukannya sebentar. Untuk teman-teman yang semuanya saat ini mungkin lagi belajar bisnis mungkin ya Pak ya, atau mungkin Anda penasaran tentang gimana Bapak ini Pak Limas Kosim mengembangkan bisnisnya, Anda harus dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan. Untuk Pak Limas sendiri kita akan sambil ngobrol di sini. Ya. Ini di Kota Medan. Ya. Ini Grand Heart, ini pusatnya. Betul pusatnya. Okay. Saya dengar katanya udah 18 cabang di seluruh Indonesia. Franchise atau gimana Pak? Ada yang franchise, ada yang under management. Oh, oke. Jadi dia ada dua tipe gitu. Ada dua tipe under management, berarti di-handle sama Grand Sehat? Iya, betul. Di PT Gemasek Indonesia. Oh, oke. Jadi teman-teman mungkin yang tadi nggak pernah tahu tentang PT Gemasek Indonesia ini, dia menaungi Grand Sehat salah satunya ya, salah Pak, satunya, ya? Dan di sini tuh juga memang merupakan konsultan bisnis bengkel terbesar di Indonesia dan satu-satunya, yang pertama juga ya? Pertama. Apa yang membuat Bapak terpikir menjadi konsultan bisnis? Sebenarnya kan banyak teman-teman yang sesama pemain bengkel yang mereka mencoba datang ke Grand Sehat untuk mencoba belajar gitu. Yes. Tapi karena ini kita bicara tentang bisnis yang tidak bisa dipelajarin dengan sepenggal-sepenggal gitu. Oke. Dan untuk membuat sebuah sistem itu tidak bisa selesai dalam sebulan 2 bulan. Jadi sehingga terakhir begitu setiap kali mereka datang belajar dan tidak ada hasil, dan saya berpikir kenapa kita tidak membimbing mereka step by step sampai benar-benar dia
terbangun sebuah sistem yang bagus. Itu udah mulai sejak tahun 2019. Oh, 2019 Baru, berarti dalam 2 tahun di masa pandemik Pak Limas Kosim ini bisa mengembangkan sayapnya sampai punya 18 cabang di seluruh Indonesia. Ya. Nah, untuk Pak Limas mungkin di sini tadi saya lihat ya, ini ada 3 lantai. Ya. Dan 3 lantainya itu teman-teman tahu nggak? Tadi saya sudah keliling, waduh bagus banget. Nanti kamu akan saksikan di video kita. Kita akan kasih tahu di sini ada apa aja. Di sini ada Aksesoris. Ini aksesoris. Oh, berarti di sini ada jual aksesorisnya juga. Ada. Lengkap. Ya, spare part-nya juga ada. Spare part. Aku kasih satu ruangan yang kata Pak Limas ini adalah ruangan yang memang benar-benar menjaga klien juga, Iya. yang mengetahui apa yang paling up to date di dalam bisnis bengkel. Tahukah Anda? This is a very important part in every business, yaitu R&D. Iya. Di sini adalah bagian research and development. Kenapa harus punya bagian R&D, Pak? Karena industri otomotif ini bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi boleh katakan bahwa setiap tahun itu bisa puluhan tipe mobil yang baru yang keluar. Okay. Dan kemudian komputer mobil juga berkembang. Sehingga apalagi kita berbicara tentang bengkel umum. Bengkel umum itu melayani semua merek mobil. Jadi sehingga kita perlu mendevelop knowledge dari karyawan-karyawan kita. Sehingga kita ciptakanlah sebuah research and development tentang trennya mobil, tentang troubleshootingnya seperti apa. Jadi setiap mobil punya karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Berarti bisa kita katakan tim ini adalah untuk biar bisa juga bisnis bengkel ini terus upgrade, Betul. Jangan betul. nanti ada keluaran mobil yang baru mereka pun nggak tahu. Nggak tahu, ya. Oh, ini departemen ini menghandle juga 18 cabang. Ada 18 cabang, jadi setiap ada trouble pusatnya itu di sini. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin aku bisa sharing. Aku pernah jalan-jalan nih Pak ke salah satu pabrik, tapi itu tempatnya itu ada di luar negeri. Baru ada namanya R&D department, dan finally in Medan itu ada juga beberapa pebisnis yang sudah mulai mengetahui bahwasannya R&D itu sangat penting sekali. Betul. Karena di bagian Anda mungkin saat ini kamu pengen bangun bisnis, kamu perlu tahu R&D department is also one of the foundations to grow your business. Jadi mungkin kalau kita mau bahas yang lebih panjang bisa di kantor. Bisa. Aduh, jadi boleh dijelaskan. boleh ya. Oke. Ya udah, untuk teman-teman aku udah dikasih sebuah peluang untuk ngobrol bareng sama Bapak Kyok. Sama Bapak langsung kita ngobrol ya. Oke, ya. Makasih ya Pak ya. Iya. Oke, semuanya akhirnya sekarang sudah berada di ruang kerjanya Pak Limas. Pak Limas gimana Pak? Aduh, baik. senang sekali, terima kasih ya. Kita langsung ya Pak ya. Tadi udah diajak keliling ya teman-teman. Grand Sehat tuh itu bukan gede aja, tapi ternyata di dalamnya itu saya secara pribadi mendapatkan banyak insight. Tapi sebenarnya saya penasaran sama Pak Limas sendiri nih. Kenapa sih dulunya katanya staff IT berubah menjadi pengusaha? Iya, jadi saya kan 6,5 tahun di Jakarta, kerja di satu perusahaan partnernya IBM. Partner IBM itu bisnis partnernya IBM. Nah, saya terakhir itu sebagai sistem analisnya di sana. Secara gaji mencukupin, mencukupin pada saat itu. Mungkin saya pikir semua anak muda sama. Bagi seorang anak yang umur 26, 27 nggak gitu penting punya rumah atau enggak. Tapi yang penting punya mobil. Betul. Pada kala itu ya Pak ya. Jadi waktu itu saya mencoba menabung karena KTP saya KTP Medan, jadi nggak bisa beli mobilnya kredit, harus belinya cash gitu. Itu tahun 91, 92, 93 gitu. Saya baru SD. Baru SD ya? Belum Pak, belum SD itu baru 3-4 tahun gitu ya. Oh iya? Iya benar-benar. Jadi setiap kali nabung nanti udah 75% nanti kepake lagi uangnya. Godaan terlalu banyak gitu. Nah 2-3 tahun itu nabung terus tapi gak bisa kebeli. Sampai terakhir karena saking keselnya saya berdiskusi dengan istri saya. Udah menikah Pak kala itu ya? Udah tahun kedua. Ini menikah muda ceritanya Pak ya? Mau dibilang muda enggak juga ya? Untuk 26, zaman 26 waktu itu 26 pada usia pada zaman itu nggak muda ya kawan-kawan. Nggak muda ya. Iya itu nggak muda. Karena bapakku itu ya di mungkin sama lah ya. Lebih muda kayaknya pun. Iya. Ya oke. Sampai terakhir kami sepakat
untuk menjadi pengusaha, Suami istri ya? suami istri. Nah, tapi waktu itu karena nggak punya gambaran mau jadi pengusaha apa, mau bisnis apa, nggak ada gitu. Oke, Tapi intinya, karena dasarnya kan saya dari Medan. Jadi waktu itu di Desember saya pulang ke Medan, jalan kita lihat kira-kira bisnis apa ya. Kemudian ada bilang, Medan mulai tuh cuci mobil pakai hidrolik. Saya mikir, boleh deh. Yang penting pada saat itu adalah aku jadi pengusaha. Aku nggak peduli. Apa bisnisnya Ada apa? modal nggak Pak? Modal. Pada kala itu kan yang penting aku jadi pengusaha. Kan tadi gajinya iya, pas-pasan gitu. Saya berpikir bahwa modal saya itu sekitar 5-6 juta cukup besar. Waktu itu saya berpikir awalnya ya. Buka apa itu Pak? Iya. Jadi makanya saya bilang, ya boleh deh jadi pengusaha. Tapi begitu dihitung, waktu itu mesti sewa tempat dan segala hal itu butuh dananya 65 juta. Waduh, nggak cukup ya. Iya. Nah terakhir, papa saya pinjemin. Oh, oke. Tapi dengan catatan, setelah bisnis itu jalan, papa saya punya ruko, dianggunkan ke bank, dapat pinjaman bank, lunasin papa gitu. Jadi saya pinjam sekitar 2 bulan lah. Kembalikan 65 juta uang papa, dengan modal 10 juta, itulah modal 10 juta tambah tabungan 5 juta sekian, nah itulah modalnya. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Mulai dengan 15 juta, sekarang valuasi bisnisnya sudah omsetnya nggak bisa bilang lagi ya. Tahu nggak teman-teman, udah punya 18 cabang, bentuknya sudah franchise, terus kemudian udah 20-an tahun, dan saya rasa ini satu-satunya bisnis bengkel yang paling bertahan lama di Kota Medan. Saya belum melihat yang lain, karena pertama kali saya beli mobil, tahun 2000, itu usia saya 23 gitu. 2011. Ya, pertama kali saya beli mobil 2011 hingga saya hari ini, ya nama Sehat itu udah sangat terkenal. Apalagi rupanya tadi dijelaskan sama Bapak ya, Grand Sehat sekarang udah franchise. Nah, apa sih yang paling mendorong Bapak? Berarti nggak ada dong, yang penting pengen jadi pengusaha aja. Iya. Jadi saya bilang bahwa pertama kali jadi pengusaha, hari-hari pertamanya ya, minggu pertamanya, rasa bangga, sombongnya, aku jadi pengusaha. Tapi saya pikir itu cuman sebulan aja. Oh ya? Setelah itu mulai datang penyesalan. Kenapa Pak? Nggak cuan ya Pak? Iya. Pertama nggak cuan, kedua saya pikir pada saat itu mental saya itu masih mental karyawan ya. Dan statusnya jadi pengusaha. Sehingga begitu banyak masalah muncul. Mulai dari masalah keuangan, mulai masalah karyawan, mulai masalah dengan pelanggan, operasional, dan segala hal gitu. Belum lagi jamnya. Saya dulu kerja itu Senin sampai Jumat. Ini Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, paginya, pagi jam 7 sampai jam 9 malam, jam 10 malam masih kerja gitu. Iya benar. Dan itu nggak cuan, rugi. Benar. Ya. Jadi waktu itu saya tanya koko saya gitu, kenapa orang bisa untung sedangkan saya itu habis-habisan kerja keras. Kalau dibilang kerja keras, super keras gitu ya kan. Udah lebih 12 jam itu 12 jam kan. Dan kita bukan orang yang bodoh gitu ya. Maksudnya secara IQ-nya oke, ilmu oke gitu. Tapi nggak bisa gitu. Nah itu mulailah rasa bersalahnya itu muncul gitu. Saya sampai pernah berpikir, apa memang saya nggak punya jiwa pengusaha gitu? Ya. Ya kan? Karena satu dua hal. Tapi sebenarnya batas antara mau frustasi dengan mau sukses tipis gitu. Betty. Jadi di saat kita sampai batas mau frustasi, sebenarnya itu selangkah lagi sukses gitu. Tapi kalau kita berhenti di sana, maka gagal lah. Oke. Tapi karena sudah tekadnya saya dengan istri gitu, jadi kita berdua bilang gini, kalaupun kita mau berhenti jadi pengusaha, minimal kita harus berhentinya itu dengan endingnya bagus. Jadi
Itu cara ngakalin. Ini gengsi lebih Gengsi besar. besar ya. Oke. Jadi minimal kita berhentinya itu bukan berhenti karena gagal, tapi kita berhenti karena kita nggak cocok gitu. Jadi kita perjuangkan, tapi begitu mulai bengkel itu rame, mulai kita mulai bisa menikmati statusnya pengusaha dan segala hal gitu, tiba-tiba kepengen berhentinya jadi hilang gitu. Jadi pada kala itu yang penting dari Bapak ini goalnya ya Pak ya, dari awal itu goalnya pokoknya kita tidak boleh berhenti apapun yang terjadi, kalaupun berhenti endingnya harus bagus. Iya betul. Betul. Nah, ini kita satu hal yang saya pelajari dari Bapak ya. Tadi Bapak menceritakan tentang pengen jadi pengusaha tapi belum punya mental pengusaha. Hati-hati. Ya. Anda kalau mau jadi pengusaha jangan mentalnya mental karyawan, status pengusaha. Milikilah mental dan statusnya adalah pengusaha. Yang kedua, memang terkadang frustasi dan juga sukses itu bisa beda tipis. Anda milih di mana ketika frustasi itu sudah tingkatnya sebenarnya dikit lagi Anda bisa sukses, tapi karena Anda merasa enough lah, udah cukup lah, aku mundur lah. Ya udah, mungkin hari ini gak ada Grand Sehat ya Pak ya. Betul. Ya, pada saat kapan Bapak pernah merasa frustasi kali? Karena nggak cuan kah atau karena apa gitu Pak? Terberatnya di mana sebenarnya? Terberatnya itu sudah dalam kondisi tekanan ekonomi yang besar banget, kemudian problem banget, kemudian terjadilah musibah. Musibah. Mobil jatuh di saat kondisi yang begitu sulit. Nah, sebenarnya di saat mobil itu jatuh, saya punya alasan yang besar untuk berhenti pada saat itu. Iya. Ya kan? Dan orang pertama yang saya telepon itu adalah papa saya. Jadi saya telepon dan saya sampaikan bahwa saya ada kecelakaan di bengkel, mobil jatuh gitu. Nah, pertama papa saya nanya adalah, ada yang celaka nggak? Nggak ada, dia bilang nggak ada, sama sekali nggak ada. Oh kalau gitu aman. Saya mikir ini mobil jatuh, kok dikatakan mobil orang gitu, aman gitu. Kemudian nextnya saya nanya, Pak saya mesti gimana ya? Kamu beli mobil itu? Beli, ya kan? Saya nggak punya uang gitu, ya kan? Saya sampai bilang, Pak, saya kalau saya mau ngumpulin 500.000 aja, itu saya nggak punya pada saat itu. Gimana yang saya mobil itu notabene itu sekitar 20-an juta gitu. Saya gimana beli? Itu tahun keberapa Pak buka bengkel? Itu tahun 93 itu kira-kira 8 bulan. Iya, baru ya baru, Pak? 6 bulan, 8 bulan gitulah. Ini udah kayak, jadi udah kerja 12 jam, nggak cuan sendiri. Pernah turun tangan sendiri nyuci nggak Pak? Iya, ngelap mobil nyuci itu udah biasa. Jadi kalau dibilang, iya, biasanya kerja itu pakai lengan panjang, pakai dasi kan, ya kan? Ini pakai sendal, udah celana pendek, kaos hitam dekil, kena kan kejamur matahari kan? Demi gengsi dikenal jadi pengusaha. Rupanya tidak semandis itu. Rupanya dikatakan pengusaha. I feel you Pak. Aku mengerti tahun pertama itu gila, nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Oke, terus kemudian habis jatuh Bapak beli nggak pada kala itu mobilnya? Aku beli. Dan luar biasanya papa saya itu, saya sebelum mobil itu jatuh, saya pernah mencoba pinjam uang ke papa saya. Itu cuma aku kepengen pinjam 2 juta. Dan diusir keluar gitu. Jadi gini, papa saya mengatakan gini, saya bukan nggak punya duit, sehingga saya nggak bisa pinjam kamu. Bukan, saya punya uang, tapi saya tidak boleh pinjamin kamu. Seberapa besar arti sosok Papa di dalam kehidupan Pak Limas membesarkan Grand Sehat ini? Jadi mungkin kalau kita bicara kita sekolah itu kita dapat intelijennya, IQ-nya ya gitu ya. Tapi dari Papa itu saya belajar bijaksana. Dan
di saat mobil itu jatuh, dia yang ngomong papa saya menawarkan dia, saya pinjamin kamu uang untuk beli mobil. Dan saya mikir, terakhir prosesnya belilah ya. Setelah itu aku udah lewat, saya nanya papa saya, kenapa papa minta saya beli mobil itu? Kenapa nggak nawarkan kita perbaiki? Dia bilang, kamu bayangkan itu mobil kamu aja jatuh dan sekarang saya tawarin kamu perbaiki, kamu seneng nggak? Ya enggak lah. Nah, kalau kamu nggak seneng, kamu nggak boleh perlakukan orang lain seperti itu. Hidup itu hanya itu gitu, simple aja, dia bilang. Selama kamu tidak mau menerima perlakuan itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Benar Pak. Ya kan? Yes. Papa masih live sekarang? Enggak, udah meninggal. Aduh sih. Kalau ada ini saya kayak merasa, aduh Bapak kalau hari ini menonton video ini kayak aduh, he is just so amazing. Yeah. I do agree. Itu seperti orang mengatakan, ya memang apa ya, if you would like put yourself in another people's shoes, gitu ya. Oh my God. Okay. Jadi jangan pikirkan berapa besarnya uang itu, tapi selama kamu tidak ingin diperlakukan itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Jadi singkatnya begitu itu beli, dan karena saya nggak punya uang, mobil itu saya parkir di bengkel, saya tutup dengan terpal gitu. Nah, tanpa saya sadari bahwa info itu tersebar di Kota Medan. Tahun 93. Dan banyak orang datang ke bengkel pura-pura nyuci mobil, tapi kepengen lihat benar nggak mobil itu jatuh di sini. Oh my God. Jadi netizen luar biasa. Jadi nanti diangkat. Oh ini yang mobil jatuh itu ya. Ampun lah. Cuman sampai datang cuci mobil. Hanya untuk klarifikasi itu aja. Karena pada kala itu belum ada secanggih itu handphone ya Pak ya. Belum. Bayangin kalau itu terjadi di tahun sekarang itu, waduh, udah heboh lagi. Viral se-Indonesia gitu ya. Tapi Bapak belajar banyak tentunya dari kejadian itu. Iya, saya belajar banyak. Dan tanpa saya sadari, itu membuat bengkel saya ramai itu karena insiden itu. Selalu ada kebaikan juga ya Pak. Oke. Jadi saya katakan bahwa itu adalah titik puncaknya saya itu hampir frustasi. Atau mulai dikatakan bahwa saya mempunyai alasan yang besar untuk frustasi, untuk berhenti. Udah cukup lah gitu, Gila kan, 8 bulan, 9 bulan itu kerja seperti itu dan rugi, tekanan ekonomi dan segala hal. Dan mobil jatuh gitu. Iya. Saya dengar juga pada kala itu Bapak mulai bisnis, istri lagi hamil. Baru hamil lagi Pak ya. Jadi itu sangat semua menjadi satu. Mobil itu jatuh, anak saya itu berumur sekitar 2 bulan. Bayangkan ya. Jadi it's tough moment ya Pak. Very tough. Oke, jadi untuk teman-teman. Setiap aku teringat momen itu, aku tetap masih bisa feel it. Ya, it's okay Pak. I can feel you Pak. Saya bisa merasakan itu memang nggak semudah itu, apalagi nggak punya pengalaman berbisnis. Makanya kenapa hari ini Pak Limas saya undang ya. Mungkin teman-teman perlu belajar. Terkadang ya Pak Limas juga pengen mengatakan ini mungkin awalnya kena gengsi, pengen jadi pengusaha. Tapi yang luar biasanya beliau menemukan mentor yang hebat. Yaitu si Papa, mentor yang luar biasa ya Pak ya. Ini membuktikan kalau kita nggak punya mentor pada kala itu mungkin ceritanya udah beda. Beda lagi. Apalagi kalau kita salah pilih mentor. Iya betul. Udah lebih beda lagi gitu ya Pak ya. Oke. Jadi saya pernah ketemu Pak Limas Kosim itu dulu zaman kuliah. Mungkin beliau lupa saya. Oh iya. Bapak sering sharing cerita di kampus gitu, diundang sama direktur kita di kampus kan. Iya. Mungkin Bapak nggak tahu, tapi mungkin ya makanya dari saya bilang, wah ini Bapak luar biasa. Dan hari ini saya ngobrol langsung baru tahu loh Pak cerita ini. So at the end setelah itu mulai puncak, mulai rame, bisnis itu mulai berkembang. Ya, jadi banyak yang saya katakan bahwa itu sekolah saya. Di bengkel itu sekolah saya, benar-benar sekolah kehidupan.
Saya belajar melayanin itu di bengkel. Di bengkel. Yang selama ini kita mengartikan melayanin itu sebatas basa-basi gitu. Basa-basi. Jadi tidak benar-benar melalui dari hati. Jadi benar-benar begitu kita bisa melayani melalui hati, baru saya mulai terkonek dengan bisnis ini. Jadi saya baru mulai menjiwai, bisnis pelayanan itu seperti ini ya gitu ya. Jadi produk yang kamu jual adalah kemampuan kamu itu melayani orang. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa level kita lebih tinggi dari orang lain, maka kita tidak akan mampu melayani. Jadi gini, yang paling sulit waktu pertama itu mungkin adalah kalau kita bilang, mohon maaf kalau misalnya datang itu adalah supir ataupun kita merasa bahwa secara status itu begini. Jadi, jadi nggak benar-benar maksimal melayani. Betul. Memandang suatu status, jadi nggak maksimal. Padahal bisa aja si supir itu bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab sama atasan dia, cuci mobil di sini ya, servis di sini. Tapi dia merasakan pelayanan nggak bagus, udah Bu, jangan di sini Bu. Betul. Oke. Sampai kita bisa mampu meletakkan supir itu di atas dari kita, baru kita dapat feel. Melayani, tapi sebenarnya happy di saat kita dapat momen seperti itu, kita menikmati bahwa kepuasan dari pelanggan kita itu adalah kebahagiaan kita gitu. Jadi jadinya nggak problem. Tapi kalau kita melayani sebagai tugas itu sulit banget. Benar. Ya, aku setuju banget Pak, kalau di dalam khususnya memang agak sedikit beda kalau kita bisnis jasa sama produk. Bisnis dagang. Karena di jasa ini benar key point-nya juga adalah asetnya si manusia tersebut. Walaupun suatu hari teknologi ini akan mengesampingkan, tapi yakin dan percayalah human connection-nya itu dapat ya. Oke, dari sini teman-teman yang aku pelajarin adalah kita harus memastikan bisa mencintai apa yang kita kerjakan sehingga kita bisa terkonek, kemudian bisnis kita akan bisa berkembang dan buktinya sejak saat itu bisnisnya berkembang hingga saat ini. Betul. Bisnis bengkel mobil ini bisnis pertama Pak? Atau sebelumnya udah pernah? Bisnis pertama, tapi di awal-awal saya bisnis itu saya beranggapan bahwa bisnisnya ada batu loncatan. Artinya adalah saya menganggap bahwa bisnis cuci mobil itu tidak selevel, bukan levelnya aku, karena dari IT. Jadi background IT. Jadi di beberapa 1-2 tahun setelah itu saya mulailah bisnis yang lain. Jadi cuci mobil tetap jalan. Tapi saya udah mulai sibuk dengan bisnis saya yang lain gitu. Jadi ada software house, ada beberapa bisnis lah. Percaya kalau nggak percaya, 4 tahun dari itu 3 bisnis itu rugi semua. Karena Bapak nggak dapat connectionnya di situ. Iya mungkin. Jadi dalam satu kesempatan atau malam saya sama istri saya ngobrol gitu. Istri saya nanya, bisnis kamu yang itu? Oh saya bilang saya udah tutup. Itu udah tutup. Semua hal udah tutup. Habisin berapa? Waduh, ratusan juta loh habisin. Uang dari mana sih Uang dari mana? Uang dari bengkel gitu. Nah, makanya waktu itu aku duduk mikir, kenapa hati ini masih belum bisa terima? Kenapa hati ini belum bisa terima bahwa bisnis ini terkonek banget dengan sayanya sendiri gitu. Nah, setelah itu rasa kesal, rasa emosi, terakhir, saya punya sertifikat IBM banyak. Ada 40-50 sertifikat. Kemudian saya bilang, saya bakar. Semua sertifikat saya kumpulin di lantai. Saya bersama istri saya berdua, bakar habis semua sertifikat. Karena? Dan saya putuskan malam itu bahwa saya harus sukses melalui bisnis ini. Dan kita buktikan
beneran dan beneran sukses, bakalan bahkan menjadi konsultan bisnis bengkel pertama di Indonesia. Oke Pak, kenapa Bapak sampai langsung ngobrol, langsung like take action gitu? Karena di masa-masa itu aku kembali nyesal. Kenapa aku bakar sertifikat ini? Cuci mobil, orang yang nggak tamat sekolah bisa cuci mobil loh. Kenapa kamu itu ya kan gitu kan? Target saya di 2030 harus punya jaringan 300 bengkel di bawah PT Gema ini. Begitu sampai di 2030 300 ini baru saya IPO.